hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan, malam pagi hari ini kita boleh ada dengan kekuatan kesehatan, semua oleh karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini kita mau datang untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan, mengagungkan Tuhan, Raja di atas segala raja. Mari siapkan seluruh kehidupan kita, kita mau sembah Tuhan. Mari katakan, Yesus kami puja. Haleluya.
hadirat, sama-sama kita bangkit dari katakan sembah dan puji penuhi tanah-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, haleluya. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita nyanyikan terus pujian ini dengan kasih. Saya mengundang Bapak Nahamura untuk membawa kita dalam doa. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan Pujian syukur kami naikkan di hadapan hadirat-Mu pada pagi hari ini Bapa. Karena sungguh kasih anugerah-Mu senantiasa kami rasakan kami di dalam kehidupan kami. Hari lepas hari hanya kasih karunia dan pemeliharaan-Mu, pertolongan-Mu Tuhan kami nikmati dalam hidup ini Bapa. Bahkan sepanjang malam telah kami lewati dalam beristirahat. Dan terbukti pada pagi hari ini Tuhan izinkan kami lagi menikmati hari pemberian-Mu. Khususnya kami dapat beribadah pada pagi hari ini Bapa. Oleh sebab itu kami bersama-sama menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu Bapa. Oh terima kasih Engkau baik Bapa. Tidak pernah berubah kasih setiamu dulu, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Kami yakin, kami percaya tidak akan pernah berubah kasih setiamu Bapa. Segala puji, segala syukur dan hormat kami naikkan di hadapan hadirat-Mu Bapa. Khususnya pagi hari ini Tuhan, kami umat-umat-Mu Tuhan Bapa akan beribadah kepadamu Bapa. Urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, sehingga Tuhan kami dapat memuji, mempermuliakan, mengagungkan nama-Mu Bapa dengan sepenuh hati kami Bapa. Sebagai tanda Bapa saja kami mencintai Engkau, karena Tuhan terlebih dahulu sudah mencintai kami. Bahkan sampai saat sekarang ini Tuhan memimpin dan Tuhan memelihara kami. Bahkan senantiasa kami dapat menjalankan kehidupan kami Tuhan di dalam takut akan Engkau Bapa. Itulah yang kami rindukan Bapa dalam kehidupan ini. Biarlah hidup kami dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu, dipimpin oleh Roh-Mu Tuhan, dan kami berjalan sesuai dengan firman-Mu Bapa. Oleh sebab itu Bapa, kami mohon urapan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Oh Roh Kudus memimpin dan menyertai kami khususnya dalam peribadatan kami. Khususnya Tuhan kami akan memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Berikan kami kesukaan yang besar Bapa, untuk kami dapat menyatakan ucapan syukur kami Tuhan, libat puji-pujian kami, libat penyembahan kami, libat peribadatan kami pada pagi hari ini. Kami yakin, kami percaya, kami umat-umat-Mu yang datang Tuhan, kami penuh dengan kerinduan Bapa untuk bertemu dengan Engkau, untuk memuji dan mengagungkan nama-Mu. Dan kami yakin, kami percaya libat peribadatan kami akan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga, akan semua Tuhan yang mengambil bahagian dalam peribadatan ini Tuhan. Kami yakin, kami percaya, bahkan kami berdoa kiranya urapan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan menyertai setiap hamba-hamba-Mu yang mengambil bahagian. Bahkan hamba-Mu yang akan Tuhan menyampaikan firman-Mu Tuhan, urapan-Mu ada di atas hamba-Mu Tuhan, bahkan ada di atas kami sekalian yang mengambil bahagia dalam beribadah pada pagi hari ini. Terima kasih, ampuni segala kekurangan dan kelemahan kami, lalu tilik apalah kiranya kami, bahkan Tuhan sertai kami untuk
untuk kami dapat beribadah kepada pada pagi hari. Agar melalui ibadah ini dapat kami mendapat, oh Tuhan, berkat yang besar Bapa. Dan berkat itulah Tuhan yang kami akan gunakan melanjutkan hidup kami yang ada dengan berkenan di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga. Inilah ucapan syukur kami, dan siaplah kami akan membuka ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji jemaat disilahkan duduk kembali. Pagi hari ini kita akan bersorak memuji membesarkan nama Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian Terima Sukacita Surga. Kasih di tengah badai yang
pujian Anggur Baru. Curah
waktu kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari siapkan seluruh kehidupan kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari katakan, Engkau Tuhan dalam hidupku. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau gunung batuku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, menolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah
Allah penolong, Allah penyelamat dalam setiap kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan kami telah memuji, menyembah-Mu ya Bapa. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan di hadapan hadirat-Mu itu menyenangkan hati Tuhan, itu menyukakan hati-Mu Tuhan. Terpuji bagi nama-Mu Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Tuhan Yesus, saatnya tiba kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, pakai hamba-Mu yang akan berdiri menyampaikan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Biarlah pengurapan Tuhan ada dalam kehidupan hamba-Mu. Tuhan, Engkau urapi bibir mulut hamba-Mu. Hikmat-Mu turun di atas kehidupan hamba-Mu. Supaya setiap kebenaran firman yang disampaikan pagi hari ini, Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu yang hadir maupun yang mengikuti ibadah live streaming ini. Ada kuasa, ada kekuatan Tuhan yang kami rasakan ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terpuji bagi nama-Mu Tuhan. Layakkan dan kuduskan setiap kami Tuhan. Sehingga setiap kebenaran firman-Mu yang disampaikan pagi hari ini tinggal dalam kehidupan kami. Menuntun langkah kehidupan kami Tuhan. Supaya kami tetap setia sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Terpuji bagi nama-Mu Bapa. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu dan Roh Kudus-Mu mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang mengizinkan saya untuk dapat berdiri di tempat ini pada pagi hari ini. Saya percaya bahwa semua karena anugerah dari Tuhan. Terima kasih kepada orang tua rohani kami yang dapat memberikan kesempatan pagi hari ini untuk melayani lewat kebenaran firman Tuhan. Kami percaya setiap keberadaan kehidupan kita, setiap kehadiran kita, apa yang kita perbuat akan selalu diperhitungkan oleh Tuhan. Tidak ada sesuatu yang kita lakukan yang berhubungan dengan kebenaran akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Tuhan akan selalu memperhitungkan semua apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan saudara, dan sebenarnya saya jujur katakan sama orang tua saya tadi waktu saya tiba dari rumah sakit, dia bilang pelayanan, sebenarnya saya bilang saya tidak percaya diri mau tampil di depan jemaat di pagi hari ini, karena jujur saya tidak bawa perlengkapan, ya, saya tidak bawa perlengkapan karena kami berangkat secara tiba-tiba saja. Karena ya keadaan kondisi yang membuat seperti itu saudara, sehingga kami berangkat tiba-tiba. Jadi saudara yang dikasih dalam Yesus, alasan saya tidak bawa Alkitab. Dan kalau saya mau tampil pakai HP, saya enggak, lebih lagi saya tidak percaya diri. Jadi oleh kemurahan Tuhan saya dapat. Masih ingat Alkitab ini? Pasti masih ingat. Ya, saya tahu Alkitab ini adalah Alkitab yang memiliki sejarah buat GPDI di Sulawesi Barat. Ya, karena Alkitab ini setahu saya ini sudah cukup lama ini Alkitab ini. Sampai sekarang masih ada. Puji Tuhan. Ya. Firman Tuhan sangat begitu luar biasa, ya. Kasih Tuhan mengalir selalu dalam kehidupan kita.
Kasih Tuhan itu tidak pernah berubah sesuai dengan apa yang dijanjikannya kepada kita. Ya, apapun yang selalu kita percaya dalam kebenaran firman Allah, percayalah bahwa itulah yang akan selalu meneguhkan setiap kehidupan kita, iman dan percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan saudara, dan mari kita membuka kebenaran firman Tuhan yang tentu saja bahwa ayat kebenaran firman Tuhan ini sudah tentu banyak kali untuk kita membacanya, banyak kali untuk kita mendengarkannya. Tetapi mari kita fokuskan kembali hati kita kepada kebenaran firman Tuhan ini. Puji Tuhan. Injil Matius pasal yang ke-25 ayat 1. Injil Matius pasal yang ke-25 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Kalau sudah didapat firman Tuhan, katakan haleluya. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan ini. Judul pembacaan di atas, gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Ayat 1. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ayat 2. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Ayat 3. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Ayat 5. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Ayat 6. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Ayat 7. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Ayat 9. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Ayat 10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Ayat 11. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Ayat 12. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua lewat kebenaran firman Tuhan yang kita sudah baca di pagi hari ini. Dalam suatu kesempatan Yesus mengangkat suatu tema kebenaran firman Allah dan memulai pembahasan, pembicaraan, pengajaran kepada murid-muridnya terhadap sebuah kebenaran firman Tuhan, dan kemudian lewat
Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema atau judul dari perikop ini, dari pembacaan ini, gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Ya, gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Tentu saja saudara, ketika kita mendengarkan kalimat ini, ungkapkan ini, maka akan muncul di hati kita, kita sudah bisa dapat membedakan perbedaan kedua dari orang-orang ini, perbedaan daripada kelompok ini di dalam kehidupan mereka. Ya, kelompok yang satu adalah kelompok dikatakan bahwa gadis yang bijaksana, dan kelompok yang kedua adalah gadis yang bodoh. Tentu kita sudah dapat membedakannya. Ya, kita sudah dapat membedakannya di dalam kehidupan kita. Kita sudah dapat mengerti di dalam kehidupan kita. Kita sudah dapat tahu, memahami di dalam kehidupan kita, ya, tentang siapa yang bijaksana dan siapa yang dikatakan bodoh. Pemahaman kita, saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, yang banyak kali kita pahami dalam kehidupan kita, dalam pengetahuan kita adalah, kalau kita berbicara tentang sesuatu atau seseorang yang bodoh, berarti seseorang yang tidak memahami suatu pelajaran di dalam kehidupannya, seseorang yang tidak mengerti apa yang diajarkan kepadanya, seseorang yang tidak tahu sebuah pertanyaan yang diajukan kepadanya, ya, itu masuk dalam kategori orang yang bodoh. Jangankan saudara tidak tahu kali-kali, jangankan saudara tidak tahu membaca, kalau seseorang, ya, diajukan sebuah pertanyaan dan kemudian dia tidak bisa menjawab pertanyaan itu, ya, orang akan berpikiran bahwa orang ini bodoh, ya. Orang ini tidak bisa menangkap pelajaran yang diajarkan kepadanya. Orang ini tidak memahami dan apa yang diajarkan kepadanya, dan tentu saja, ya, ini akan semakin meluas dalam pemikiran kita, dalam pandangan kita. Kita bisa berpikir bahwa orang ini, ya, mungkin dia malas belajar, ya. Orang ini tidak sungguh-sungguh di dalam pelajaran. Bisa pikiran kita seperti itu, saudara. Orang ini, ya, mungkin bisa mengikuti pendidikan, bisa sekolah, mungkin karena dia dipaksa dari orang tuanya. Mungkin bisa saja seperti itu, saudara, pemikiran kita, pandangan kita, ya, terhadap orang yang bodoh. Nah, berbeda kalau dikatakan orang yang bijaksana, orang yang pintar, orang yang bisa menjawab segala pertanyaan, orang yang ranking di sekolah, akan selalu dikatakan bahwa orang itu pintar, dan pikiran kita, pemahaman kita, dia pasti banyak belajar, dia pasti sungguh-sungguh, dia pasti taat semua, baik terhadap orang tuanya, semua peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh guru-guru semua diikuti, ya, dia mengikuti pelajaran dengan baik sehingga, ya, dia bisa menjawab semua pertanyaan, dia bisa pintar di sekolah, dia bisa ranking di sekolah, ya, dia bisa menghafal kali-kalian, dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada dia. Dia bisa menjawab semuanya itu. Jadi perbedaan ini sangat kita pahami di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, ya. Perbedaan satu kelompok dengan kelompok lain itu kita pahami di dalam kehidupan kita. Kita mengerti kehidupan kita, saudara. Tapi mari kita melihat dan belajar tentang kebenaran firman Tuhan, ya, lewat
apa yang kita sudah baca di pagi hari ini, bagaimana Yesus memberikan, ingin membawa kehidupan kita, dan dia tidak ingin membicarakan tentang sesuatu hal yang tidak berguna buat gerejanya, buat murid-muridnya, tetapi ia ingin membicarakan, ia ingin mengangkat sesuatu yang sangat penting, yang sangat berguna, yang sangat dibutuhkan bagi orang percaya di kemudian hari, bagi gereja, bagi kita semua, agar gereja itu benar-benar selalu menjadi pribadi, menjadi orang-orang percaya yang memiliki pengertian, memiliki pemahaman yang benar terhadap apa yang kita dengarkan, terhadap apa yang kita pelajari di dalam firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengarkan setiap hari Minggu, setiap jam-jam ibadah kita, setiap persekutuan kita dengan Tuhan. Ya, jadi kebenaran firman Tuhan ini diungkapkan oleh Yesus, diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya, kepada orang-orang percaya pada saat itu untuk dapat memahami kebenaran-kebenaran yang sejati. Dan kemudian saudara, bahwa di dalam apa yang diajarkan oleh Yesus, tentu saja sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita jadi Kristen, kita jadi anak Tuhan, ya, bukan kita lahir sebagai orang Kristen yang tidak memiliki aturan, ya, yang tidak memiliki tata tertib di dalam kehidupan kita. Roh Kudus mengajarkan kepada kita bahwa Roh Kudus itu bekerja dengan secara tertib, ya. Roh Kudus dapat bekerja dengan sangat begitu luar biasa. Dia dapat melakukan apa saja kepada kita, mengerjakan apa saja kepada kita. Kita bisa melihat ketika orang-orang berkumpul dan ketika Roh Kudus itu dicurahkan, dan bagaimana lidah-lidah api yang dikatakan bahwa hingga pada mereka, dan kemudian itu membuat suatu kegerakan kebangunan rohani yang sangat dahsyat pada saat itu ketika Roh Kudus itu dicurahkan. Dan bagaimana gereja melihat perkembangan yang sangat begitu dahsyat pada saat itu, tetapi tidak dalam keadaan yang sembrono, tidak dalam keadaan yang amburadul, tidak dalam keadaan yang sembarang, tetapi dalam keadaan yang dipimpin oleh Roh Kudus, dalam keadaan yang tertib, dalam keadaan yang sangat begitu dahsyat dan begitu luar biasa. Ya, tertib itu bagaimana saudara? Dikatakan dalam firman Allah bahwa tertib itu saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain, ya, saling memberikan dukungan satu dengan yang lain. Sebab kalau kita melihat di dalam Kisah Rasul pasal 1 pasal 2, bagaimana di sana kita melihat persekutuan yang sangat begitu luar biasa. Kelompok-kelompok orang yang telah dipenuhi dengan Roh Kudus itu membuat suatu ibadah, membuat satu kelompok-kelompok persekutuan dengan Tuhan. Dan bagaimana mereka saling menguatkan, saling mendukung satu dengan yang lain pada saat itu saudara. Ya, jadi kita terpanggil, saudara yang dikasihi dalam Yesus, bukan berarti kita jadi orang Kristen yang tidak punya aturan, yang tidak punya tata tertib yang harus kita taati. Kita punya aturan, kita punya pedoman, apa yang harus kita pedomani dalam kehidupan kita sebagai gereja, sebagai orang percaya kepada Tuhan, adalah kebenaran firman Allah, adalah ketetapan-ketetapan kebenaran firman Allah yang harus kita taati di dalam kehidupan kita. Sebagai orang yang dikatakan bahwa sebagai orang yang bijaksana, gadis-gadis yang bijaksana, ia telah memenuhi persyaratan itu saudara. Di dalam persyaratan itu kita lihat hanya ada dua hal di situ saudara. Hanya ada dua hal persyaratan yang diungkapkan di situ. Persyaratan pertama adalah memiliki
pelita. Persyaratan kedua adalah memiliki minyak. Dan itulah yang dapat membedakannya, saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Itulah yang menjadi pembeda antara kelompok ini. Kelompok yang satu memiliki pelita dan minyak, artinya dia memiliki standar itu yang sudah ditetapkan. Dan kemudian muncul kelompok yang kedua yang hanya menyediakan pelita tetapi minyak mereka tidak sediakan. Berarti tidak memenuhi persyaratan untuk masuk dalam sebuah arena, untuk masuk dalam sebuah kompleks. Saudara, di rumah sakit Mitra banyak orang ngomel di sana. Hampir setiap hari saya ketemu dengan orang ngomel di sana. Kenapa? Selalu ada orang komplain dengan satpam gara-gara aturan. Harus pakai masker. Kenapa harus pakai masker? Jokowi sudah bilang masker sudah tidak boleh, sudah tidak dipakai. Tapi kan ada dibilang di tempat-tempat tertentu masker masih bisa tetap dipakai. Salah satunya yang mungkin di rumah sakit. Ya. Setiap hari, setiap pagi saya dapat, kalau saya lewat orang komplain di depan satpam gara-gara aturan, saudara. Gara-gara persyaratan untuk mau besuk harus tidak lebih dari satu orang. Semua orang komen. Ada yang mengatakan, bagaimana kalau keluarga saya datang dari kampung, kasihan. Ya. Mau ketemu dengan saudaranya, mau besok keluarganya, tidak bisa masuk. Tapi karena aturannya sudah tidak bisa lagi, sudah begitulah aturannya yang tidak bisa kita langgar. Saya tanda tangani sebuah surat pernyataan di sana, ya. Kalau melanggar dapat teguran. Kalau sudah ditegur dan kemudian dilanggar lagi dapat denda 100.000. Didenda 100.000 Ki. Ya, kalau melanggar ke aturan. Nah, denda ke pihak rumah sakit. Jadi aturan itu tidak boleh dilanggar. Amin. Aturan dunia tidak boleh dilanggar, apalagi kalau Alkitab sudah tetangga. Ini syarat buat kehidupan kita. Ya, ini kategori-kategori yang telah ditetapkan oleh Tuhan buat kehidupan seseorang di dalam hidupnya, untuk layak tidaknya kita menjadi seorang mempelai, untuk layak tidaknya kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Terlalu menggampangkan bagi kita untuk bicara tentang kerajaan sorga. Ya, kadangkala di dalam kehidupan kita menggampangkan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Kita menerima berkat dari Tuhan, kita senang, tetapi untuk mau mengikuti semua aturan dan apa yang telah ditetapkan oleh Tuhan sebagai suatu perintah buat kehidupan kita, sebagai suatu aturan buat kehidupan kita, dan ini yang banyak kali kita langgar di dalam kehidupan kita. Coba kita melihat, saudara, orang Israel keluar dari Mesir. Pada saat mereka menyeberangi Laut Tiberau, mereka senang sekali. Bahkan Alkitab mencatat ketika mereka habis menyeberang dan kemudian mereka menarik, mereka memuji Tuhan. Tetapi ketika, saudara, mereka berjalan lagi dan kemudian temukan suatu persoalan yang di situ di mana airnya pahit, tidak bisa diminum. Apa yang terjadi, saudara? Aturan itu tidak ada lagi, yang muncul adalah persungutan dalam kehidupannya. Jadi banyak, saudara, yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pelanggaran yang terjadi, saudara, di dalam kehidupan seseorang itu
Dalam kehidupan kita, kita melanggar, kita tidak taat, kita tidak konsisten kepada aturan yang ditetapkan. Padahal saudara, ya, dengan tegas, kalau saya membaca saudara dalam Yosua pasal 1 di situ ketika bagaimana Yosua menerima suatu perintah dari Tuhan bahwa dia akan memimpin umat Allah untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Dan kemudian salah satu kebenaran firman Tuhan di situ mengatakan kepada Yosua, jangan kamu menoleh ke kanan atau ke kiri. Harus fokus, dengarkan saja, ikuti saja perintah dari Tuhan, taati saja perintah dari Tuhan, lakukan saja perintah yang dari Tuhan, dengarkanlah suara Tuhan. Kalau Tuhan perintahkan untuk maju, lakukan saja itu. Tidak usah kamu takut, tidak usah kamu bimbang, tidak usah kamu ragu, lakukan saja itu. Kalau kita melakukan perintah saudara, berarti tidak ada pelanggaran di situ. Kita tidak mungkin akan berhadapan dengan kasus, berhadapan dengan hukum kalau kita mengikuti aturan. Tetapi kalau kita tidak mengikuti semua aturan, saudara, ada pelanggaran di situ, hidup kita ini akan terbentur, saudara. Ya. Sehingga apakah harus seperti orang Israel? Apakah harus Tuhan murka? Apakah harus ada kebinasaan di padang gurun? Apakah harus ada penghukuman? Apakah harus ada kematian di padang gurun? Saudara yang sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus, kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, Yesus berkata lewat kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, bagaimana kita mempersiapkan diri kita, ya, sebagai gereja Tuhan, sebagai umat Tuhan, mempersiapkan dirinya dengan baik untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus pada kali yang kedua ini. Ya, mempersiapkan diri ini yang benar-benar di mana kita harus fokus ke situ, saudara. Persiapan kita, saudara. Di dalam persiapan ini, saudara, tentu kita telah memiliki apa yang perlu kita persiapkan. Alkitab memberikan sebuah syarat bahwa orang yang layak untuk masuk ke dalam ruang mempelai, untuk masuk ke dalam menjadi seorang mempelai adalah orang yang punya pelita dan orang yang punya minyak. Tidak boleh, saudara, hanya satu syarat yang kita bisa genapi dalam kehidupan kita. Harus, berapapun syaratnya, saudara, itu harus dan tidak boleh tidak, saudara. Ya. Terlepas dari apakah pelita itu berbicara tentang kebenaran firman Allah, apakah minyak itu berbicara tentang Roh Kudus, tetapi apapun itu, saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara dan saya harus mempersiapkan diri, ya. Saudara dan saya harus punya perlengkapan di dalam hidup kita untuk menjadi mempelai. Syarat untuk menjadi mempelai sesuai dengan kebenaran firman Allah adalah punya minyak dan punya pelita. Punya firman dan punya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kita sementara berada di dalam sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, masa-masa pencurahan daripada Roh Kudus itu.
Kalau kita membaca dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, ya, di sana dikatakan bahwa kamu menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu, dan itu persyaratan, saudara. Kita tidak bisa jadi mempelai, kita tidak memenuhi standar, karena itu ketetapan Allah, itu ketetapan firman Tuhan, itu sebuah kebenaran yang mau tidak mau kita harus taati, kita harus penuhi di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa menjadi suatu gereja yang mempersiapkan diri kita untuk menjadi mempelai kalau kita tidak memenuhi. Bagaimana kita dipenuhi oleh Roh Kudus di dalam hidup kita? Bagaimana kita menjadi anak Tuhan yang penuh dengan Roh Kudus, yang dipimpin oleh Roh Kudus? Itu persyaratan. Dan tidak serta-merta bahwa Roh Kudus itu dicurahkan dalam hidup mereka. Persyaratan untuk mereka dapat menerima pencurahan Roh Kudus itu, bahwa mereka harus mengikuti apa yang dikatakan oleh Yesus sebelum ia terangkat naik ke surga. Jangan tinggalkan Yerusalem sebelum Roh Kudus itu dicurahkan. Itu persyaratan, saudara. Dan tahukah saudara, awal dari pencurahan Roh Kudus ini karena dimulai dari orang-orang yang taat kepada aturan, dimulai dari orang-orang yang mau mendengarkan suara Tuhan, dimulai dari orang-orang yang mau setia kepada Tuhan, dimulai dari orang-orang yang memiliki hati yang tulus di dalam hidupnya untuk melakukan setiap perintah, untuk melakukan setiap kebenaran yang ia dengarkan dalam hidupnya. Ya, mereka pulang dari di mana mereka melihat Yesus terangkat itu naik ke surga, pergi ke Yerusalem. Mereka tidak berkata dalam perjalanan, kenapa Yesus sampai gampang kok langsung dia curahkan itu Roh Kudus, dia minta itu Roh Kudus untuk turun. Tapi tidak, saudara yang dikasihi dalam Yesus. Mereka menantikan 10 hari, saudara, setelah Yesus terangkat naik ke surga, barulah Roh Kudus itu dicurahkan. Awal daripada pergerakan daripada gereja itu, saudara. Dan itu sebabnya bahwa ketika kita ada, ketika kita bisa hidup, dan ketika kita beribadah sampai pada saat ini, kita dapat mendengarkan Injil diberitakan, kita dapat mengalami kuasa mujizat Tuhan, kita dapat mengalami pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Kita bisa menerima bagaimana pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus itu begitu dahsyat kita bisa terima dalam kehidupan kita. Jangan lupa, saudara, bahwa sebelumnya ada orang-orang yang telah taat kepada Tuhan, yang telah memulai semuanya ini, yang telah mengikuti semua aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Tuhan, yang tidak melanggar terhadap aturan-aturan itu. Walaupun dengan 10 hari mereka harus tunggu di tempat itu, tetapi benar-benar bahwa mereka menunggu di situ, tidak meninggalkan tempat itu, dan kemudian Roh Kudus itu dicurahkan. Itulah orang-orang yang bijaksana. Itu adalah orang-orang yang bijaksana. Tapi kalau orang-orang yang bodoh, untuk apa? Tidak ada pentingnya buat saya untuk penuh dengan Roh Kudus. Tidak ada pentingnya buat saya untuk mendengarkan kebenaran firman Allah. Ya. Jangankan punya pelita, jangankan punya minyak, kedua-duanya bisa tidak dimiliki, saudara. Bisa kita tidak miliki di dalam kehidupan kita sebagai suatu persyaratan untuk menjadi mempelai, untuk menjadi seseorang yang berkenan di hadapan Tuhan, untuk menjadi seseorang yang layak di hadapan Tuhan. Bisa saja seperti itu, saudara. Ya, orang-orang yang bijaksana
sangat-sangat tahu, mendengarkan suara Tuhan, sangat-sangat peka terhadap suara Tuhan, terhadap pekerjaan kuasa Roh Kudus. Telinganya akan selalu siap untuk mendengarkan apa yang diperintahkan Tuhan, apa yang dinyatakan Tuhan kepada saya. Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang taat, orang-orang yang memiliki pengertian yang benar terhadap sesuatu hal yang disampaikan kepada dia. Kita lihat Saul dapat perintah basmi semua orang Amalek. Tidak boleh satupun yang bernyawa dibiarkan hidup. Ini perintah. Tapi kemudian Saul tidak melaksanakan perintah itu. Sehingga apa yang dikatakan firman Tuhan, Alkitab mengatakan Saul ditolak sebagai raja. Itulah orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang tidak terbuka hatinya. Orang-orang yang tidak membuka pikirannya terhadap sebuah kebenaran, terhadap kasih karunia Tuhan, terhadap kemurahan Tuhan, terhadap pertolongan Tuhan. Mereka anggap itu biasa saja. Toh kalau kita melanggar juga ya biasa itu, sebagai manusia biasa. Kalau kita melanggar biasa. Tapi apakah hal itu akan terjadi secara terus-menerus di dalam kehidupan kita? Apakah hal itu akan terus-menerus kita pelihara di dalam kehidupan kita? Tidak, saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak, saudara. Hal itu akan terus-menerus terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita mau menjadi orang yang bijaksana, bagaimana kita berusaha untuk merubah kehidupan kita? Bagaimana kita berusaha untuk mau taat dan untuk mau setia, untuk mau peka, untuk mau dengar-dengaran terhadap kebenaran firman Allah. Jadi standar, jadi kategori untuk menjadi seorang mempelai, saudara yang dikasihi dalam Yesus, adalah ketaatan kita. Ketaatan kita. Kalau kita tidak taat, saudara, kita tidak akan mengikuti semua perintah daripada Tuhan. Kalau Yesus datang ke dunia ini, Yesus turun ke dunia ini, dia lahir ke dunia ini. Untuk apa, saudara? Ya. Untuk menyelamatkan kita, untuk menebus dosa-dosa kita. Menyucikan kita dan lain-lain sebagainya. Dan persyaratannya itu apa, saudara? Salib. Dia harus mati di atas kayu salib. Kalau tidak, saudara, kita tidak akan menerima anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita. Tidak, saudara. Dan itu harus dilalui oleh Yesus sebagai suatu persyaratan, supaya orang-orang yang percaya kepada benar-benar itu nyata, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Itu saudara. Jadi jangan anggap remeh saudara. Orang-orang yang bodoh ini adalah orang-orang yang menggampangkan segala sesuatu gampang kok itu. Itu juga ada. Bisa kita minta minyaknya. Orang-orang yang bermasa bodoh, orang-orang yang tidak mempersiapkan diri dengan baik, orang-orang tampil dengan seadanya, sembrono kehidupannya, orang-orang yang tidak tertib, orang-orang yang mau hidup, orang-orang yang mau diberkati, tetapi tidak mau mengikuti semua aturan Tuhan, tidak mau mengikuti perintah-perintah Tuhan di dalam hidupnya, tidak mau taat, tidak mau mendengarkan kebenaran firman Allah. Saudara yang dikasihi dalam Yesus, orang-orang yang bodoh. Tetapi saudara, kita sebagai orang-orang yang bijaksana. Amin saudara. Sebagai orang-orang yang bijaksana, mari kita buka hati kita. Kita selalu buka hati kita. Kita selalu buka pendengaran kita. Kita selalu buka mata rohani kita untuk melihat. Jangan takut menerima kalau Tuhan memberikan suatu perintah kepada kita. Jangan takut melakukan kalau Tuhan memberikan suatu perintah kepada kita. Jangan takut mengerjakan kalau suatu saat kita berjalan dan kemudian kita melihat seseorang dan di dalam hati kita Roh Kudus menggerakkan, doakan orang itu, jangan takut untuk mengerjakannya. Tuhan menyertai kita. Amin saudara, kita harus peka. Itulah orang-orang yang bijaksana, gadis-gadis yang bijaksana. Dan gadis-gadis yang bijaksana, orang-orang seperti inilah yang layak masuk ke dalam kerajaan sorga. Layak untuk menjadi mempelai. Saya tidak bawa jauh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Posisi kita akan terus terangkat sebagai orang-orang yang bijaksana. Haleluya. Mari kita terus berdoa kepada Tuhan. Mari kita buka hati kita di hadapan Tuhan bersama-sama. Mari kita mengangkat hati kita di hadapan Tuhan. Buka telinga kita, buka mata rohani kita. Tuhan, aku mau melihat, aku mau menyaksikan, aku mau mendengarkan, aku mau menerima apa yang Tuhan mau sampaikan kepadaku lewat kuasa Roh Kudus-Nya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Oh haleluya Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. 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 Saya sangat percaya pagi hari ini bahwa orang-orang yang bijaksana ada di sini. Orang-orang yang telah peka terhadap kebenaran firman Allah, orang-orang yang mau bertumbuh dalam hidupnya. Orang-orang yang memiliki pelita dan minyak, sebab engkau sudah ada di tempat ini pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Tidak mungkin engkau ada di sini kalau engkau tidak bijaksana, engkau tidak mengerti, engkau tidak punya kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Mari angkat hati kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya. Kami sembah. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama
hadapan Tuhan. Mungkin kita akan mendengarkan, mendapatkan pernyataan yang berbeda-beda dari Tuhan pada saat ini lewat kuasa Roh Kudus-Nya. Tetapi apapun, dengarkanlah itu, lakukanlah itu, taatilah itu di dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Milikilah roh yang bijaksana dalam kehidupan kita. Oh, haleluya Yesus. Iralama sikaralama. Iralama. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan satu pujian. Peganglah tanganku Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus dicurahkan. Terima kasih Tuhan. Dapat jalan sendiri. Haleluya. Amin, amin, amin. Yesus, bawalah diriku pada segala kebenaran. Agar ku tidak tersesat, mengikuti jalanmu. Peganglah tanganku Roh Kudus, peganglah tanganku Roh Kudus, setialah diriku tak dapat jalan sendiri. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Amin. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalanmu. Amin. Bawalah diriku kepada, haleluya, oh haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga yang ajaib. Engkau sudah menjadi jawaban dalam kehidupan kami Bapa di surga. Engkau sudah menguatkan kami lewat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini.
Kami percaya bahwa pertolongan Tuhan sudah nyata dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa mujizat-Mu sudah terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa kuasa-Mu sudah bekerja di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa di sorga untuk apa yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kami. Hadir dengan persoalan-persoalan kami. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan menjadi kekuatan bagi kami, menjadi penolong bagi kami untuk kami dapat mampu kuat di dalam menghadapi setiap tantangan dan persoalan yang kami hadapi. Yang sakit kami percaya bahwa pagi hari ini Tuhan sudah menyembuhkan, Tuhan sudah mengangkat segala sakit penyakit yang kami alami di dalam nama Yesus Kristus, sehingga kesembuhan terjadi dan kami boleh pulang, jemaat boleh pulang dengan kesembuhan yang ilahi dari sorga. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah memberkati kami lewat kebenaran firman-Nya. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang sudah menjadi penolong bagi kami. Kami serahkan Tuhan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami dari sekarang ini sampai untuk selama-lamanya. Biarlah Roh Kudus terus memimpin setiap langkah-langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sudah menyertai di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan saat ini hamba-Mu sudah berhenti, tapi kami percaya Roh Kudus tidak pernah berhenti. Terpujilah Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah menguatkan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan membawa korban persembahan kita. Mari sama-sama nyanyikan pujian. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Pujilah
jadwal kegiatan kita sepanjang sepekan. Haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua. Haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua. Inilah Warta Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Bukit Hermon, Mamuju. Selamat datang dan selamat beribadah kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Jadwal kegiatan kita selama sepekan. Hari Senin sampai hari Sabtu pukul 6:30 malam persekutuan doa. Hari Sabtu pukul 3 sore latihan ibadah raya pertama. Dan pukul 4 sore latihan ibadah raya kedua. Hari Minggu pukul 6:30 pagi ibadah raya pertama dan pukul 6:30 malam ibadah raya kedua. Inilah jadwal pelayan ibadah raya pertama. Pemimpin pujian Saudari Desi Kailem. Musik oleh tim musik. Singers Bapak Daniel Siahaan dan Ibu Vera Siambing. Rebana, Ain, Angel, dan Lere. Multimedia, tim multimedia. Kolektan Ibu Mariones dan Ibu Mercy David. Aser, Bapak dan Ibu Justinus Yepma. Jadwal pelayan ibadah raya kedua. Pemimpin pujian Ibu Hernita Isme. Musik oleh tim musik. Singers Hamba Tuhan George dan Ibu Yohana Medi. Rebana, Vena, Fani, dan Vanessa. Multimedia, tim multimedia. Kolektan Ibu Magdalena Herman dan Ibu Yeni Situmiam. Aser, Bapak dan Ibu Petrus. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dibuatnya berhasil apa yang kau rancangkan. Tuhan Yesus memberkati. Dan ingat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Bawalah pulang warta jemaat yang telah dibagikan. Kiranya menjadi berkat bagi Anda dan keluarga Anda. Demikian warta jemaat minggu ini. Semoga Tuhan menolong kita untuk tetap menjadi jemaat yang kokoh, bertumbuh, terang. Pekan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita dan doa tutup akan dipimpin oleh Ibu Gembala. Mari sama-sama kita bangkit berdiri nyanyikan pujian El Shaddai. Allah
karena Engkau sudah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Setiap umat-Mu yang telah hadir, yang berbakti hari ini, baik mereka yang mengikuti ibadah di rumah mereka, bahkan yang hadir tempat ini, semua diberkati oleh Tuhan. Dan yang sakit di dalam nama Yesus sudah disembuhkan. Terima kasih banyak Bapak. Yang lemah dikuatkan oleh Tuhan. Kami bersama-sama doakan Ibu kekasih Ibu Afrija Sipayo yang sementara dirawat di rumah sakit. Kami percaya tangan Tuhan menjamah dan mencapai di dalam nama Yesus. Sakit penyakit dilalukan dari tubuh hamba-Mu. Jamahan tangan Tuhan mencapai dia saat ini dalam nama Yesus. Sembuh untuk hormat bagi nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kuatkan suami, kuatkan sidang jemaat yang ada di Saluberana. Biar kami semua tetap menengadah kepadamu bahwa pertolongan hanya datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur kegiatan di dalam pengadaan dana untuk musda, dalam mengadakan basar, Tuhan sudah memberkati. Berkati seluruh sidang jemaat yang telah berpartisipasi. Dan biarlah semuanya hanya bagi kemuliaan Tuhan. Musda yang akan datang kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami membutuhkan dana yang tidak sedikit, namun kami percaya Engkau sumber segala-galanya. Tuhan kiranya akan buka jalan. Tuhan tolong panitia pelaksana, beri kekuatan, kemampuan, hikmat yang daripadamu, sehingga semua boleh bekerja bersama-sama untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya musda ini sukses diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Sekali lagi memberkati umat-Mu yang telah berbakti saat ini. Juga kami menyerahkan hamba-Mu, Pendeta Mak, suami istri dan anak-anak yang mungkin akan kembali ke Mamuju. Kalau hari ini Teresa mengikuti ujian dan tes di Unhas, Tuhan pun memberkati, dan biarlah Tuhan sertai perjalanan kembali ke tempat ini. Kami dapat bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Kegiatan sepanjang minggu, khususnya di dalam persekutuan doa, di dalam rangka menantikan pencurahan Roh Kudus-Mu. Tuhan kiranya campur tangan. Biarlah kami semua dengan penuh rasa syukur, dengan penuh kerinduan akan mengikuti kegiatan ini. Dan biarlah dalam semua Engkau ditinggikan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Sebentar kami akhiri ibadah ini. Biarlah kiranya Tuhan menyertai umat-Mu yang akan kembali ke rumah. Penyertaan Tuhan sempurna atas kami sekalian. Kekasihku di dalam Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhannya Yesus Kristus, pimpinan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus akan menyertai kita terus sampai hari Maranatha Yesus datang kali yang kedua menjemput kita menjadi mempelainya. Di dalam nama Yesus Kristus kami akhiri ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya.
Sukayo yang sudah melayani kita pada saat ini. Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhkan istri yang haleluya. Semoga